Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli siyadah wa sa'adah, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul wafiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin wa dzakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jamaah Masjid Jami' Baitul Adri yang mudah-mudahan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas segala macam nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sampai detik ini, khususnya nikmatul iman wal Islam, wal hidayah, wal inayah, wal ridha, wal taufik, sehat afiat panjang umur. Semoga dengan berbagai macam nikmat tersebut kita bisa selalu meningkatkan aktivitas taat, ibadah, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Begitupun salawat dan salam mari selalu kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan salawat dan salam tersebut Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala macam hajat dan niat baik kita. Allah Subhanahu wa taala ampunin segala macam dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala terima segala macam amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan Allah tutup segala macam amal dan ajal kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita masih berada di bulan Safar. Ini bulan Safar, orang-orang dulu jahiliyah mengatakan bulan sial, bulan apes, bulan jelek, ya. Akan tetapi dibantah oleh Nabi kita Muhammad SAW. Gak ada Safar itu bulan jelek. Bahkan Nabi membuktikan, yaitu dengan menikahkan putri tercintanya Siti Fatimah Zahra dengan Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, yaitu di bulan Safar. Walaupun ada yang mengatakan di bulan lain, ya. Alhasil kalau ini bulan Safar dianggap bulan buruk, nggak mungkin Nabi kita Muhammad menikahkan putri tercintanya di bulan Safar. Karena memang nyatanya sampai sekarang masih ada orang beranggapan, oh jangan nikahkan putri kita, keluarga kita di bulan Safar. Nanti gak panjang jodoh, nanti rezekinya jelek, nanti anak-anaknya tidak anak-anak yang baik dan lain sebagainya. Masih banyak persepsi seperti itu. Padahal jelas-jelas Nabi kita Muhammad SAW telah membantah hal tersebut. Dan juga pernah satu hari ada seorang mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, saya punya onta pada sakit, ya. Saya curiga, kata dia. Dia udah sebutkan dulu aneh. Saya udah curiga onta-onta saya itu ketularan sama onta-onta tetangga yang pada sakit terlebih dahulu, ya Rasulullah. Nular ke onta saya. Akhirnya kata Nabi Muhammad SAW, kalau onta kamu ketularan sama onta tetangga, lantas onta tetangga kamu yang nularin siapa? Yang punya onta di situ cuma 2 orang ini saja, nggak ada yang lain. Bengong gitu kan. Nah, akhirnya Nabi Muhammad jelaskan, la adwa wala tirata wala hamah wala safar. Yang maknanya kurang lebih Nabi menjelaskan gak ada menularnya penyakit secara sendiri, gak ada, kecuali memang itu semua adalah takdir dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. La
haula wala quwwata illa billah. Dan juga kalau kita membacakan daripada ratibul hadat, di situ ada kalimat bismillah walhamdulillah wal khair wasyarr bi masyiatillah. Semua yang baik dan yang buruk hakikatnya adalah dengan kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Ya, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu apapun yang bisa menimpa kita, yang baik ataupun yang buruk datang kepada kita, kecuali itu semua telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, lantas bagaimana caranya kita menghindarkan berbagai macam keburukan-keburukan yang telah dicatat Allah kepada diri kita? Nabi Muhammad memberikan resep. Kata Nabi Muhammad bahwasanya la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa mengubah ketetapan Allah kecuali dengan kita rajin berdoa, munajat, minta kepada Allah segala macam kebaikan. Fa insyaallah keburukan Allah ganti dengan kebaikan. Bisa jadi ajal kita datang hari ini tadi pagi, tapi karena kita rajin berdoa minta panjang umur kepada Allah, Allah berubah, tak jadi meninggal kita pagi ini. Bisa jadi ya, ketetapan Allah hari ini kita naudzubillah kecelakaan, tapi karena kita sering minta doa selamat kepada Allah, Allah hapus itu kecelakaan menjadi selamat. Alhamdulillah, berkah daripada doa kita. Dan tentunya doa harus dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengharapan yang sangat luar biasa, dan sadarnya diri kita bahwa kita adalah hamba yang lemah, yang mana kekuasaan, kekuatan dan takdir yang baik ataupun yang buruk adalah hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembalikan juga kepada rukun iman, yang mana kita yakini pada rukun iman yang terakhir yang keenam, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Nah, ini sering kita lupakan, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Rukun iman yang keenam jelas-jelas Nabi ajarkan kita, yaitu kita harus betul-betul beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang baik ataupun yang buruk itu semua memang nyatanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain Nabi menjelaskan, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya, Allah menjelaskan kepada kita hamba-hambanya, man lam yasbir ala balai walam yarda ala qadai walam yasbur ala na'mai falyattakhid rabban siwa'i wal yakhruj min baini ardi was samai. Allah menjelaskan kepada kita selaku hambanya, siapa di antara kalian hamba-hambaku yang tidak bersabar atas pujian-pujian yang aku berikan kepadanya, walam yarda bi qada'i, dan tidak redha dengan qada ketetapan yang aku berikan kepadanya, walam yaskur ala na'mai, dan juga enggak mau bersyukur atas segala macam nikmat yang aku berikan kepadanya, falyattakhid rabban siwa'i, silahkan cari Tuhan selain saya. Allah enggak butuh sama kita. Kita betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh bahagia dunia, bahagia akhirat, dan yang bisa memberikan itu semua hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kecewa dengan apapun hasilnya, sebab bisa jadi dengan doa kita belum diijabah, itu termasuk tanda cinta Allah kepada kita. Wa qalilun min ibadiy syakur. Sedikit hamba-hambaku yang bersifat syakur, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada syakur, ada syakir. Syakir umum dalam setiap diri manusia, bersyukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Gembira, bahagia begitu mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi syakur, ini syakur yang berat, ma'asyiral hadirin, sehingga Allah mengatakan sedikit hambaku yang bersifat syakur, yaitu dia berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan kenikmatan ataupun juga mendapat musibah. Luar biasa, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ini sifat syakur, sifat orang-orang yang sangat mulia, di mana tatkala bahagia alhamdulillah, mendapat ujian, musibah, bencana pun mengucapkan alhamdulillah. Memang berat luar biasa. Berat, sangat berat luar biasa. Tapi bukannya tidak mampu kita menjadi hamba-hamba Allah yang syakur. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua
hamba Allah yang selain syakir juga syakur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimakumullah, wala hamah, kata Nabi, enggak ada penularan penyakit secara sendirian, tidak ada. Yang kedua, wala hamah. Dulu orang jahiliyah kalau dengar ada semacam burung hantu, ya, suka nemplok di rumah seseorang, hinggap di situ, itu langsung mereka beranggapan, oh ini rumah orangnya nggak benar, ini rumah orangnya maaf ahli maksiat, ada yang mabok di dalam rumah tersebut, ada yang berjudi di rumah tersebut, bahkan ada yang berzina di rumah tersebut. Langsung semua orang warga sekampung pada suudzon kepada penduduk atau warga daripada penghuni rumah tersebut. Suudzon mereka kepada orang-orang tersebut. Nabi bilang tidak ada. Itu burung yang namanya burung hantu tersebut, hamah tadi adalah makhluk Allah. Kapan saja, di mana saja dia mau hinggap, dia suka-suka dia mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menghukumi seseorang dengan keburukan jika rumahnya dihinggapi burung-burung tersebut. Yang ketiga, wala tiarah, tidak ada juga, nggak boleh percaya sama yang namanya melepaskan semacam burung merpati. Orang dulu kalau mau musafir, terutama musafir berdagang, mereka bawa dagangan banyak, 1 onta, 5 onta, yang kaya bisa puluhan onta barang dagangan, keluar negeri, keluar kota jauh berbulan-bulan mereka dagang. Nah, begitu mereka udah kumpul di hari H mau berangkat, mereka suka melepaskan semacam burung merpati, diterbangkan. Dilihat kemana ini burung pergi? Oh, ke timur. Mari kita ke timur. Di sana rezekinya bagus. Ke barat, ayo kita ke barat. Di barat rezekinya bagus. Atau terkadang sebaliknya, ya. Burungnya ke selatan, ayo kita ke utara. Burungnya ke utara, ayo kita ke selatan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi percaya kepada hal-hal tersebut, Nabi Muhammad melarangnya. Kalau kita memang niat untuk berdagang mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang halal sesuai syariat agama Islam, pasang niat teman baik, mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim, berdoa minta kepada Allah agar diberkahi kita punya urusan, kita punya kerjaan, kita punya dagangan, kemudian ikhtiar jalankan itu dagangan sebaik mungkin, dan yang terakhir adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pasti Allah berikan segala macam kebaikan untuk kita. Dan seperti yang tadi kami sampaikan, bahwasanya apapun hasilnya bagi seorang mukmin, dia akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi lanjutannya adalah falyattakhidh rabban siwa'i, enggak mau bersyukur, enggak mau bersabar, enggak mau menerima qada Allah Subhanahu wa taala, carilah Tuhan selain saya, wal yakhruj min baini ardi wa samai, dan silahkan engkau keluar daripada antara langit dan bumiku. Silahkan mau cari tempat tinggal di mana kita, mau ngambang ya nggak bisa, itu juga harus Superman, ya kan. Nah, hasil ya Allah marah, Allah benci sama orang-orang yang tidak bersyukur, tidak bersabar, dan tidak mau menerima ketetapan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di sisa-sisa bulan Safar ini, mari kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pasang niat dengan baik, tidak ada hari yang buruk kecuali di situ kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua hari adalah baik jika kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kita hidayah wal inayah agar kita selalu berada di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah takdirkan kita semua bisa berziarah ke makam suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa beribadah haji dan umrah yang mabrur dan mabrurah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tutup nanti ajal kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin, ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa adkhilna jannata ma'al abrar wa ma'a habibina Muhammad al-Mustafa al-Mukhtar fil firdausi khairid diyar, ya aziz ya ghafur
ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal afu minkum wassalamu alaikum